wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevira Gandhi Azizah dari 12 MIPA 2 absen 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan sonde. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sonde. Sonde atau biasa dikenal selang nasogastrik adalah suatu alat medis yang digunakan untuk mengatasi pemberian nutrisi pada pasien yang mengalami kesulitan menelan ataupun menolak makan. Nasogastrik atau sonde adalah sebuah pipa yang dimasukkan melalui hidung, melewati tenggorokan, dan menuju lambung. Selang tersebut digunakan untuk memasukkan makanan dalam bentuk cair, obat-obatan, ataupun cairan. Selain itu, pemasangan sonde juga bertujuan untuk mengeluarkan produk dari lambung. Jangka waktu pemasangan sonde adalah 7 hari. Setelah itu, selang harus diganti. Kondisi yang memerlukan selang nasogastrik diantaranya adalah pasien yang sedang dalam keadaan koma, pasien yang mengalami penyempitan dan sumbatan saluran pencernaan, pasien yang menggunakan alat bantu pernapasan, bayi yang lahir prematur atau memiliki kelainan bawaan lahir, dan pasien yang tidak mampu mengunyah dan menelan seperti penderita stroke atau disfagia. Langkah pertama cara pemasangan selang sonde adalah memposisikan pasien dengan benar. Pasien akan diposisikan duduk secara tegak dengan leher sedikit menekuk dan kepala disanggah menggunakan bantal. Kemudian selang dimasukkan dari lubang hidung secara lurus menuju nasofaring hingga menyentuh saluran belakang bagian hidung. Lalu selang akan didorong secara perlahan serta sedikit diputar. Untuk memudahkan selang menuju kerongkongan, pasien akan diminta untuk menelan air. Setelah selang sudah berada di posisi yang tepat, perawat akan menguji pH lambung. Apabila pH di bawah 4, maka pemasangan sudah benar. Alat yang dibutuhkan untuk pemberian nasogastrik yaitu alat suntik, ujung kateter, pita perekat, hipoalergenik, strip uji indikator pH, gelas ukur, suplemen nutrisi atau makanan, dan air matang yang sudah didinginkan. Sedangkan langkah-langkah untuk pemberian makanan nasogastrik yaitu: yang pertama, cuci tangan Anda dengan sabun. Siapkan makanan yang dibutuhkan. Dudukkan pasien dengan posisi 45 derajat atau tegak. Periksa posisi tabung. Pastikan tanda yang ada di tabung masih berada di ujung lubang hidung, dan periksa gulungan selang di mulut pasien. Lalu tekuk tabung dan sambungan ke jarum suntik. Uras semua isi perut dengan menarik pompa pendorong secara perlahan. Kosongkan isi perut yang ada di tabung ke dalam cangkir dan celupkan indikator pH ke dalamnya. Amati perubahan warna. Untuk memastikan posisi tabung, nilai pH harus kurang dari 5 atau dalam kondisi asam. Setelah itu, mulailah memberi makanan dengan memegang jarum suntik yang terhubung setinggi kepala pasien. Tuangkan makanan yang direkomendasikan ke dalam jarum dan biarkan mengalir secara pasif. Pastikan alat suntik selalu diisi dengan cairan untuk mencegah udara masuk ke perut. Amati dan hentikan segera proses pemberian makan jika terjadi batuk, tersedak, atau muntah. Setelah diberi makan, cuci tabung dengan air suhu kamar dalam jumlah yang disarankan. Putuskan sambungan jarum suntik dan sambungan sumbat ke tabung. Pertahankan pasien dalam posisi yang sama setidaknya selama 1 jam. Lalu, cuci tangan Anda dan barang-barang yang dapat digunakan kembali. Sekian penjelasan dari saya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk keluarga kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.